Oke teman-teman semua, selamat malam. Malam ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto, dan juga dicek untuk populer video kita di sini dan juga playlist kita di sini. Mana tahu ada pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan. Dan juga dicek untuk grup Telegram kita, link referral kita dan juga link donasi kita teman-teman ada di deskripsi video di bawah. Kita akan ke data ekonomi. Bagus sekali untuk data ekonomi kemarin ya, itu mengalami penurunan untuk tingkat inflasi, dan ini tiga-tiganya teman-teman ya, baik yang core CPI bulanannya dan CPI bulanannya dan juga CPI year on year-nya teman-teman ya, semuanya mengalami penurunan 0,2% ya. Ini 0,5 jadi 0,2 untuk yang CPI month on month, dan previousnya 3% turun menjadi 2,8 untuk CPI yang year on year yang teman-teman ya, sehingga kemarin itu memicu harga Bitcoin melonjak ya. Oke, harga Bitcoin kemarin itu melonjak ke angka 84.000 dolar teman-teman. Nah, kita akan ubah ke daily. Kemarin tertingginya itu adalah di 84.276. Namun kenaikannya tidak terlalu kuat ya. Mungkin orang-orang masih agak skeptis dengan apakah akan cut rate di 20 Maret nanti ya. Jadi kalian bisa lihat naik lalu bertahan aja di sini-sini aja untuk 2 hari ini teman-teman ya. Sekarang berada di area 82.302 teman-teman. Dan untuk likuidasinya kemarin itu adalah 24 jam terakhir ya, itu nggak gede-gede banget sih, hanya 217 juta dolar. Justru didominasi oleh posisi long ya, padahal kalau kita pikir-pikir lagi harusnya posisi short yang kena banyak, tapi malah justru yang dari posisi long teman-teman. Mungkin karena spike kemarin ya, jadi naik terus turun lagi ya, mereka itu kena likuidasi gitu. Kemudian kita akan coba cek untuk Fear and Greed Index ya. Sekarang berada di area 21 ya. Kemarin itu berada di area 19 dan terendahnya pernah sampai Fear di 15. Bagus banget kalau kalian beli BTC waktu Fear-nya 15 ya. Itu kecil banget memang untuk Fear-nya, dan untuk harganya mungkin bisa di 76.000 dolar teman-teman ya. Kita masih berharap dia bisa seenggaknya itu ke angka netral ya, untuk seenggaknya nggak terlalu takut penurunan lagi teman-teman ya gitu. Dan kita akan coba cek Telegram untuk watcher guru ya. Itu ada beberapa yang menarik teman-teman ya. Ini mungkin ya, jadi ada Franklin Templeton yang dia mengisi untuk spot XRP ETF dengan total di sini 1, triliun dolar. Mungkin ini total aset dari Franklin Templeton ya. Dia intinya di sini mengajukan ETF melalui CBOE ya gitu teman-teman. Ada juga dari ini masih dari Ripple ya. Jadi Ripple menerima persetujuan dari Dubai Financial Service Authority untuk menyediakan pembayaran kripto dan service di UAE atau di Dubai. Kemudian yang ini ada dari Secretary of Commerce Howard Lutnick says, mengatakan bahwa Presiden Donald Trump itu memiliki tujuan untuk mengeliminasi pajak untuk siapapun yang berpendapatan kurang dari 150.000 dolar per tahun. Ya, itu saya rasakan banyak sekali yang kena ya di Amerika Serikat dan bebas pajak ya, semoga aja. Tapi gimana caranya ya, orang dia aja di sini banyak melakukan pemecatan lewat DOGE dan juga nerapin ini ya, pajak impor untuk barang-barang dari Meksiko, Kanada dan juga China gitu. Ada lagi di sini Bank Jerman ya mengatakan bahwa Bitcoin ini seperti emas, dan Amerika Serikat Bitcoin Strategic Reserve akan bisa men-setting menjadi internasional standar. Ada juga lagi dari Presiden Donald Trump mengatakan, saya pikir market akan segera melonjak teman-teman. Ya melonjaknya gimana, orang dia aja menciptakan ketakutan di market dengan cara pajaknya itu ya, gimana market mau melonjak? Apalagi kemarin yang Bitcoin Strategic Reserve-nya itu nggak jadi ya, bukan beli baru, malah justru pakai yang udah pernah disita aja gitu. Oke, ini dia teman-teman ya untuk yang dari watcher guru, dan kita akan coba ke chart Bitcoin-nya.
Untuk chart Bitcoin sekarang berada di area 82.000 dan tertingginya itu di area 84.000 teman-teman. Untuk Bitcoin di sini ya kok bisa naik ke 84.000 itu dikarenakan dari CPI kemarin ya yang mengalami penurunan. Nah, cuman orang-orang sangat berekspektasi untuk cut rate di 20 Maret nanti ya, padahal kalau saya pikir-pikir lagi masih belum kayaknya teman-teman ya. Bahkan kalau kita cek dari indikator Fed Rate Monitor Tool ya, di sini gede banget untuk 4,25 hingga 4,5-nya itu ya. Mungkin coba kita refresh ya. Nah, bahkan makin kecil lagi menjadi 98% ya. Jadi kemungkinan paling besarnya itu adalah nanti ditahan teman-teman ya, bukan di cut gitu. Bahkan untuk jobless claimnya di sini malah berkurang gitu. Harapannya bisa naik untuk memastikan bahwa The Fed akan cut rate di 20 Maret nanti, tapi kenyataannya di sini malah mengalami angka yang bagus gitu. Walaupun untuk PPI bulanannya itu dari 0,6% ya menjadi 0%, ini indikasi yang bagus, tetapi menurut saya ini masih kurang teman-teman ya, apalagi dihantui dengan ketakutan tarif pajak Trump yang akan berlaku di 2 April nanti gitu. Untuk next weeknya kalian jangan lupa akan ada beberapa data penting lagi seperti core retail sales, FOMC ya, dan juga Fed interest rate decision. Di sini previsnya 4,5 ya, prediksi kita masih di 4,5 teman-teman ya. Dan saya sendiri sudah menjual Bitcoin saya, dan nanti saya akan coba entry lagi ketika kondisi-kondisi memungkinkan, misalnya seperti akan terjadi cut rate atau ya hal-hal lain nantilah yang mungkin tidak terprediksi gitu. Nah, ini dia teman-teman ya. Kemudian untuk Ethereum berada di angka 1.892 dolar. Ethereum ini entah kapan lah bisa up lagi ya. Saya masih full Ethereum pula di sini ya. Untuk paket terupgrade-nya belum ada kabar untuk beritanya ya. Dan Solana sekarang di 125, belum ada kabar juga untuk upgrade-nya. BNB dia lebih stabil ya. Bahkan justru di sini dia yang naik sendiri dalam 3 hari terakhir ya. Dibandingkan dengan Ethereum, Solana ya, dan Bitcoin-nya itu sendiri bahkan. BNB ini lebih stabil. Kenapa kok lebih stabil? Karena untuk koinnya itu lebih banyak supply-nya dipegang oleh CZ teman-teman. Jadi untuk memastikan bahwa harga BNB ini nggak bakalan terjun bebas lah gitu. Doge ya belum ada pampan lagi dari ini ya, dari Elon Musk. XRP 2,3 dolar ya, naik terus juga dalam 3 hari terakhir. Ada atau Cardano di 0,7182. DXY nya sekarang ini berada di angka 103 dan terendahnya itu ada di 102,86an lah teman-teman ya. S&P 500 di sini mengalami penurunan ya, dan harusnya bentar lagi ini sudah selesai harusnya ya, kalau ngecek berdasarkan historical. Paling lama itu di sini sih. Ini pun karena COVID teman-teman ya. Sekarang kan udah nggak ada lagi sentimen ketakutan tentang COVID itu gitu. Jadi saya rasa penurunannya harusnya sama dengan yang inilah. Turun segini naik, turun segini naik, turun segini naik. Ya sama juga dengan yang ini ya, turun segini naik. Ini sama loh kalau kita lihat untuk ketajaman penurunannya dari sini ke sini dan ini ke sini sama. Cuman ini lebih tajam aja, dengan ini tidak terlalu tajam gitu. Oke, itu dia teman-teman ya untuk chart dari Bitcoin dan koin-koin kripto lain. Untuk harga emas sekarang mengalami kenaikan ya di 2.945. Oke lah, kita akan langsung ke berita pertama. Untuk berita pertama hari ini ada dari Kanada ya. Kanada membalas terhadap impor Amerika Serikat memicu ketidakpastian pasar. Jadi ini perang dagang lah intinya. Jadi Amerika Serikat sendiri memberikan tarif 25% ke Kanada dan sudah dibalas. Tapi di sini teman-teman ya, bukan seluruh bagian negara dari Amerika Serikat, hanyalah bagian ini ya teman-teman, Amerika Utara ya, mengguncang fondasi perdagangan Amerika Utara. Jadi bukan secara keseluruhan. Tarif sebesar 25% yang cukup besar terhadap impor Amerika Serikat senilai 29,5 miliar dolar, dan ini akan mulai berlaku pada tanggal 13 Maret. Jadi Trump aja nunda, kok di sini sudah berlaku ya. Dan lagian di sini kenapa kok bisa diterapin? Ya ini merupakan respon langsung terhadap tindakan perdagangan yang dilakukan Amerika Serikat yang dianggap Kanada tidak adil atau merugikan
perekonomiannya. Tidak hanya mencakup baja dan aluminium seperti yang awalnya menjadi sasaran dalam sengketa sebelumnya, tetapi berpotensi meluas ke sektor lain. Nah, jadi pajak dari Amerika Serikat ke Kanada itu akan diterapkan untuk baja dan aluminium. Akan tetapi prediksi dari Kanada justru itu ya hanya awalnya saja, mungkin nanti akan mengarah juga ke sektor-sektor lain. Dengan adanya perang dagang ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan investor, fluktuasi mata uang, rantai pasokan global, tekanan inflasi, dan juga meningkatnya ketegangan perdagangan antar negara ya. Ini terlihat dengan harga emas yang terus naik ya. Ini kita bisa cek melalui XAUT USDT ya. Kalau dolar itu kan ada USDT. Nah, kalau ini ada XAUT USDT teman-teman ya. XAUT ini adalah emas. Jadi PEG 1:1 dengan emas teman-teman ya. Oke, jadi harga emas di sini terus mengalami kenaikan bahkan dari ini ya, dari 2023 hingga sekarang naik terus, nggak ada pengereman atau turun sama sekali. Mungkin penurunannya paling di koreksinya doang teman-teman ya, di Oktober 2024 lalu hingga ke low-nya itu di di Desember 2024 teman-teman. Oke, saya akan coba close dulu untuk yang Telegram. Nah, itu dia. Dan di sini fluktuasi mata uang seperti yang kita ketahui, harga rupiah jeblok ke 16.000 berapa? 16.300, 16.500 mungkin ya. Rantai pasokan global, ini stok barang maksudnya. Tekanan inflasi ya jelas 2 April nanti sepertinya. Jadi inilah adalah salah satu alasan kenapa kok kita itu berpikir bahwa nanti The Fed akan menahan teman-teman, karena 2 April itu nanti akan diterapkan pajak impor. Dan menurut historical dulu pernah di tahun 2018 itu panjang ya, sampai waktu pemulihannya itu butuh waktu 9 sampai 12 bulan teman-teman ya, jadi lama banget gitu. Nah, apalagi sekarang yang diterapin itu ada 3 negara atau 4 negara teman-teman, jadi totalnya itu saya rasa akan sangat berdampak lebih besar lagi daripada yang sebelumnya. Nah, kita kurang tahu lagi apakah bisa dibatalkan oleh Amerika Serikat sendiri untuk pajak ini ya. Kita lihat nanti ke depannya teman-teman ya. Berita kedua, Amerika Serikat menerbitkan data inflasi. Bagaimana reaksi pasar kripto? Ini tadi yang sudah kita bacakan bahwa harga Bitcoin menyentuh 84.000 dolaran. Dan di sini penurunan pertama secara bersamaan dalam angka CPI keseluruhan dan inti sejak Juli 2024. Nah, jadi ini adalah yang pertama teman-teman secara bersamaan. Selebihnya itu berarti nggak pernah secara bersamaan ya. Ya, jadi core-nya turun, CPI bulanannya turun, dan juga CPI tahunannya juga turun. Jadi bareng gitu, dan turunnya pun lumayan drastis loh. 0,2%-an teman-teman. Gitu. Inflasi telah meningkat secara bertahap sejak September 2024 ya. Jadi di Desember itu pernah cut rate kalau nggak salah dari 4,75 menjadi 4,5 ya. Dan waktu itu CPI-nya adalah 2,7. Sekarang 2,8 ya. Dan suku bunga adalah 4,5. Jadi prediksi kita kalaupun The Fed mau melakukan cut rate itu CPI-nya seenggaknya di bawah 2,7 lah teman-teman ya. Berarti masih 1 kali atau 2 kali turun lagi lah untuk melakukan cut rate dari suku bunga oleh Jerome Powell nanti teman-teman ya. Apa artinya ini bagi mata uang kripto? Meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga? Belum lah, masih jauh ya. Memperkuat kepercayaan terhadap Bitcoin, kemungkinan rebound setelah penurunan BTC baru-baru ini. Orang-orang itu berpikir bahwa akan terjadi resesi di Amerika Serikat. Nyatanya masih belum lah ya. Jadi kita pun bisa melihat dari jobless claim-nya yang justru membaik. Kemudian di GDP-nya ya belum ada minus sampai beberapa kuartal bahkan, dan ya kita lihat di sini masih fine-fine aja, masih normal-normal aja teman-teman ya. Jadi masih belum bisa dipastikan ini resesi atau bukan ya. Lebih tegasnya lagi ini masih jauh dari kata resesi lah teman-teman. Berita ketiga, breaking, Coinbase mengeluarkan keputusan delisting regional pada 3 altcoin. Oke, ada 3 altcoin yang di delisting dari Coinbase. Yang pertama adalah Floki, Turbo, Gigacat, dan ini tidak di semua negara ya, hanyalah di negara bagian New York saja teman-teman gitu. Berita keempat,
pengajuan ETF Solana yang inovatif, selangkah berani Franklin Templeton dalam kripto. Nah, ini yang tadi teman-teman ya, raksasa keuangan tradisional Franklin Templeton membuat lompatan signifikan ke dalam ekosistem Solana, dan dia telah resmi mengajukan ETF Solana ini gitu. Nanti kita tunggu kabarnya apakah akan diterima atau ditolak ya, atau ditunda-tunda, dipending-pending sama seperti XRP teman-teman ya. Berita kelima, MGX Abu Dhabi investasikan 2 miliar dolar di saham Binance. Nah, saham yang dibeli di sini minoritas teman-teman ya, 2 miliar dolar aja minoritas disebut. Apalagi kalau sampai lebih dari 2 miliar dolar gitu. Misalnya 20 miliar dolar, apakah itu sudah masuk mayoritas ya? UEA telah aktif mengembangkan lingkungan yang pro kripto, menarik perusahaan dan investor blockchain terkemuka. Ya, jadi masih berkembang untuk bagian-bagian kripto di Abu Dhabi teman-teman, atau di UEA ini ya. Investasi oleh MGX sejalan dengan visi negara tersebut untuk menjadi yang terdepan dalam inovasi keuangan. Ya, semoga lah kriptoan atau perkriptoan di Abu Dhabi ini makin bagus lah gitu. Berita ke-6, OKX memperoleh lisensi MiFID 2 di Eropa. Jadi OKX ini mengatakan pihaknya akan memperluas penawaran institusionalnya di Eropa setelah mendapatkan lisensi arahan pasar instrumen keuangan. Dan ini bisa mendapatkan ini ya, itu adalah karena mengakuisisi perusahaan berlisensi Malta yang memiliki lisensi Markets in Financial Instrument Directive 2. Dan akan meluncurkan operasinya akhir tahun ini setelah mendapatkan persetujuan relevan dari otoritas jasa keuangan Malta. Dan di sini tidak diungkapkan entitas yang diakuisisi itu yang mana teman-teman ya. Dan akan tersedia bagi klien institusional yang diakuisisi oleh OKX ini di 30 negara anggota Uni Eropa, kata OKX gitu. Berita ke-7, SEC menunda keputusan tentang opsi ETF Fidelity Ether. Ditunda lagi hingga tanggal 14 Mei untuk menyetujui atau tidak menyetujui permintaan CBOE BZX untuk mencantumkan opsi yang terkait dengan Fidelity Ethereum Fund yang pengajuannya tanggal 12 Maret ya. CBOE BZX awalnya meminta untuk mencantumkan opsi pada ETF Ether Fidelity pada bulan Januari, dan berarti masih ditunda hingga Februari, Maret, April, Mei, 3 bulan, 4 bulan lagi teman-teman ya. Berita keempat, raksasa streaming Rumble mengungkapkan pembelian Bitcoin sebesar 17,1 juta dolar. Ya, Bitcoin senilai 17,1 juta dolar ke kas negara muncul 10 minggu setelah investasi Tether di Rumble. Pembelian Bitcoin pertama ini merupakan pembelian Bitcoin pertama, dan untuk harga rata-ratanya itu di 91 ribuan per koin ya, berarti udah lama ya kayaknya di 91 ribuan ya, beberapa minggu yang lalu kayaknya ya. Dan katanya total yang mau dialokasikan itu adalah sekitar 20 juta dolar, berarti masih mengakumulasi lagi 3 juta dolaran ya, karena sekarang pun baru 17,1 juta dolar. Rumble masuk ke dalam 40 pemegang Bitcoin korporat teratas, dan dia menguasai 0,60% dari kapitalisasi pasar bersihnya. Kok bisa dia mengakuisisi Bitcoin? Itu karena dia sudah mendapatkan investasi sebesar 775 juta dolar dari Tether atau Tether USDT lah teman-teman. Lalu 7%-nya itu dipakai untuk beli Bitcoin gitu. Cerdik juga gitu, jadi investasinya dikasih, didapat dari orang lain, terus duit dari orang lain itu dipakai untuk beli Bitcoin gitu. Cerdas juga dia ya. Berita ke-9, Bolivia mengadopsi kripto di tengah kekurangan dolar. Di sini dia bukan untuk investasi ya, justru dipakai untuk membayar impor energi. Cadangan mata uang asing negara itu telah anjlok, dan orang-orang kesulitan untuk membeli dolar Amerika Serikat, dan menipisnya cadangan mata uang asing telah menyebabkan tingkat inflasi yang meroket, yang sekarang menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ini. Bolivia ini adalah sebuah negara yang secara historis itu dia merupakan negara miskin yang pernah menjadi produsen gas alam terbesar kedua di benua itu, dan kini mendekati kehancuran ekonomi. Namun Bolivia ini bangkit lagi setelah ledakan komoditas pada tahun 2000-an di bawah presiden sosialis Evo Morales. Jadi untuk gasnya itu dia udah
nggak mensupport ekonomi dari Bolivia ya, justru disupport oleh komunitas sekarang teman-teman di tahun 2000-an. Nyaris bangkrut sih istilahnya itu, dan sudah lebih baik sekarang gara-gara komunitas gitu teman-teman ya. Berita ke-10, Lazarus memanfaatkan pengembang untuk menyerang dompet kripto Solana dan Exodus. Bagi kalian developer JavaScript, kalian hati-hati kalau kalian mau mengembangkan intinya blockchain lah, semacam blockchain gitu menggunakan Node.js teman-teman, karena di sini ada paket npm untuk mendistribusikan malware yang bernama Beavertail yang menargetkan dompet Solana dan Exodus, pencurian kredensial dan penyebaran backdoor persisten melalui paket berbahaya, dan ini sudah diunduh 300 kali teman-teman. Nah, jadi kalian harus berhati-hati, dan dia di sini akan mengekstrak file yang disimpan di ini ya, di storage Chrome, Brave dan juga Firefox, dan bisa juga mengekstrak data keychain dari perangkat macOS ya, jadi Windows dan macOS pun bisa kena teman-teman. Hati-hati bagi kalian para developer untuk melakukan npm install ya, kalian cek dulu kalau seandainya kalian mau mendevelop yang berkaitan dengan project-project Solana ini teman-teman ya gitu. Berita ke-11, Lagarde mengatakan mustahil bagi ECB untuk selalu memenuhi target inflasi 2%. Bank Eropa sendiri sudah melakukan cut rate ya, karena inflasinya 2%, dan di sini dibilang mustahil kalau misalnya mau 2% terus. Jadi harus dinaikin untuk targetnya ya. Bank harus menggandakan target inflasi 2% dan menjelaskan bagaimana bank akan menanggapi berbagai guncangan ya. Dinaikin lah untuk standarnya nggak 2% lagi karena mustahil ya. 2% terus kata dia gitu. Harapan kita memang telah sirna, dan dalam beberapa tahun terakhir kita telah melihat keputusan politik yang tidak mungkin terpikirkan hanya beberapa bulan yang lalu. Nah, Eropa sudah melakukan cut rate, sementara untuk Amerika kapan ya teman-teman ya, kita masih menunggu-nunggu, harga Bitcoin malah makin hancur ya. Mungkin kalau seandainya Trump takut Amerika bisa kalah sama Eropa, mungkin nanti bisa dibatalkan untuk pajak ya, jadi biar lebih cepat untuk The Fed melakukan cut rate teman-teman. Jadi saingan bisnis dengan Eropa lah nanti, biar lebih terkendali gitu. Berita ke-12, Metaplanet meningkatkan kepemilikan Bitcoin menjadi 3050 Bitcoin dengan pembelian 162 Bitcoin. Ada Metaplanet yang di sini mengakuisisi 162 Bitcoin lagi dengan harga rata-rata di 83.635 ya, berarti masih minus sedikit mungkin dari harga sekarang ya. Harga sekarang adalah di 81.900-an ya, minus sedikit lah teman-teman. Total kepemilikan Bitcoin perusahaan telah melonjak menjadi 3050 Bitcoin yang bernilai hampir 250 juta dolar, dan Metaplanet ini disebut sebagai ASEAN MicroStrategy ya. Jadi versi yang lebih kecilnya lah dari strategi teman-teman. Kita bersyukur ada Metaplanet yang mau mengakuisisi Bitcoin dan menjadikannya reserve gitu dari dianya. Nah, Indonesia kapan ini teman-teman ya, kok nggak pernah duluan gitu, selalu telat kalau soal teknologi, dan telatnya itu pun jauh teman-teman. Berita ke-13, DPR Amerika Serikat memutuskan untuk mencabut aturan broker DVIRS ya, ini ditentang kemarin ya, dan ini dianggap tidak adil dan tidak dapat dilaksanakan. Jadi platform DeFi itu tidak bisa mengumpulkan informasi dari pengguna yang diperlukan untuk menerapkan aturan. Yang dimaksud di sini itu adalah informasi pribadi teman-teman ya, foto kalian, nama kalian, alamat kalian, dan yang seperti itulah gitu. Dan bahkan tidak dapat mengumpulkan. Jadi, dan perangkat lunak mereka tidak pernah mengendalikan aset digital ya, karena terdesentralisasi, jadi nggak bisa lah teman-teman kalau seperti itu gitu. Dan kalau masih dipaksakan, ini bisa berpotensi menghambat pertumbuhan industri yang menjanjikan. Jadi berkurang juga pajak nanti untuk negara Amerika Serikat gitu teman-teman ya. Kompromi ekstensi Chrome membahayakan domain kripto, analis memperingatkan ya. Ada ini ya, ada dari extension Chrome. Jadi kalau kalian install extension Chrome, kalian harus hati-hati. Di sini yang di highlight adalah proxy switch Omega 3. Ini pelanggaran pada ekstensi Chrome Switch Omega yang banyak digunakan dan membuat pengguna rentan terhadap pencurian kunci pribadi. Penyerang menggunakan OAuth untuk mengakses akun Cyberhaven yang memungkinkan mereka mengunggah versi ekstensi yang disusupi 24.10.4 saat ekstensi diperbarui.
Cuman di sini belum jelas siapa yang benar-benar menjadi korban dari total 500.000 pengguna yang sudah menginstal mungkin ya. Dan kabarnya juga Lazarus itu pernah berusaha untuk menggunakan metode hacking dengan cara seperti ini, dan dia menargetkan para profesional dan pengembang kripto melalui aplikasi video palsu dan memperluas penargetannya terhadap ekstensi browser. Oke, kita akan lanjut lagi ke berita ke-15. Polymarket melihat peluang resesi Amerika Serikat sebesar 41% pada tahun 2025. Jadi ada sebuah polling di Polymarket. Di sini memiliki 41% dan ini lumayan tinggi loh untuk chance Amerika Serikat resesi ya. Cuman kalau kita melihat data ekonomi itu masih jauh lah teman-teman ya dari kata resesi. Bahkan GDP-nya aja di sini belum ada gitu minus sampai beberapa kuartal ya. Dan untuk tingkat penganggurannya pun masih aman, CPI-nya juga masih aman ya. Dan data-data yang lain juga masih aman kalau kita pikirnya masih jauh lah dari kata resesi. Dan di sini pun untuk change-nya masih 41% ya, belum 50% lebih gitu. Dan meningkat karena berbagai faktor ekonomi dan kebijakan yang didorong oleh keputusan Trump yang mengguncang dunia. Langkah-langkah besar baru-baru ini termasuk tarif yang besar, PHK massal di tingkat federal, dan pemotongan anggaran dipandang sebagai hambatan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan negatif Atlanta Fed untuk Q1 2025 ya. Ini pun baru Q1 loh, belum Q2, Q3, Q4, masih jauh lah. Kalaupun memastikan resesi mungkin di 2026 nanti ya. Kalau seandainya di 2025 ini banyak data-data negatif dari Amerika Serikat teman-teman. Berita ke-16, SEC konfirmasi pengajuan ETF Hedera Grayscale, hal penting. Oke, jadi ada kabar yang diajukan oleh Grayscale ya untuk ETF-nya di tanggal 11 Maret nanti, dan tunggu periode komentar selama 21 hari ya. Kita akan lihat apakah nanti akan diterima untuk ETF dari Habar oleh Grayscale ini. Berita ke-17, SEC tunda keputusan terkait ETF XRP. Usulan Grayscale akan ditunda hingga 21 Mei 2025 ya. Sering nunda banget untuk ini ya, untuk SEC ini, untuk yang terkait dengan ETF ya. Kapan lah dia ini bisa lebih cepat dan supaya market itu juga bisa cepat terbang teman-teman ya gitu. Oke, ini dia teman-teman ya untuk 17 berita hari ini ya. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto setiap hari. Dan semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video lainnya.